Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan untuk berjumpa dalam seminar proposal ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji serta teman-teman sekalian yang menyempatkan hadir dalam seminar proposal ini. Perkenalkan, saya Sophie Putri Mahlupi dengan NIM 23010150009 dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pendekatan Deep Learning terhadap Kecemasan Matematika pada Materi Statistika Peserta Didik kelas 10 SMA. Baik, untuk mengefisienkan waktu pada kesempatan ini saya akan langsung memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari pentingnya peran matematika dalam pendidikan matematika. Matematika berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan pemecahan masalah peserta didik. Namun, pada praktiknya masih banyak peserta didik yang mengalami kecemasan matematika. Kondisi ini menjadi perhatian karena kecemasan matematika dapat menghambat proses belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian Liani pada tahun 2024, sebesar 37,1% peserta didik mengalami kecemasan matematika, khususnya pada aspek kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa rumus, dan kesulitan menyelesaikan soal matematika. Selain itu, penelitian Kaviolat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kecemasan matematika dapat menurunkan working memory peserta didik. Permasalahan ini semakin terlihat pada materi statistika, karena materi statistika menuntut pemahaman konsep dan kemampuan analisis data. Oleh karena itu, ketika peserta didik mengalami kecemasan matematika, proses memahami materi statistika menjadi lebih sulit. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kecemasan matematika berkaitan dengan rendahnya kemampuan peserta didik dalam pembelajaran statistika. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu pendekatan itu adalah pendekatan deep learning. Pendekatan ini adalah menekankan pemahaman konsep secara lebih mendalam, keterlibatan aktif peserta didik, refleksi pembelajaran, serta suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan. Namun, penelitian yang secara khusus menguji efektivitas pendekatan deep learning terhadap kecemasan matematika pada materi statistika masih sangat terbatas. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran matematika di MAN 1 Kota Makassar, diperoleh informasi bahwa meskipun pendekatan deep learning ini telah diterapkan dalam pembelajaran, masih ditemukan kecemasan matematika pada siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil penerapan pendekatan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitasnya dalam menurunkan kecemasan matematika. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji efektivitas pendekatan deep learning dalam menurunkan kecemasan matematika peserta didik khususnya pada materi statistika. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika sebelum dan sesudah penerapan pendekatan deep learning. Kemudian, bagaimana efektivitas penerapan pendekatan deep learning dalam menurunkan kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika sebelum dan sesudah penerapan pendekatan deep learning. Kemudian, mengetahui efektivitas penerapan pendekatan deep learning dalam menurunkan kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika berdasarkan hasil uji statistik. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu memperkaya literatur mengenai hubungan antara pendekatan deep learning dan aspek afektif peserta didik khususnya kecemasan matematika pada materi statistika di tingkat SMA. Kemudian mengembangkan pemahaman tentang peran pendekatan deep learning dalam menekankan kecemasan belajar matematika. Adapun manfaat praktisnya ada 5 yaitu manfaat bagi sekolah, bagi guru matematika, bagi peserta didik, serta bagi pengembang kurikulum dan praktisi pendidikan dan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian melangkah ke bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama adalah efektivitas. Hidayah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang memperlihatkan tingkat ketercapaian sasaran yang telah ditargetkan bisa tercapai. Makin besar presentasi tujuan yang terpenuhi, maka tinggi pula tingkat efektivitasnya menurut Alhamudin dan kawan-kawan pada tahun 2023. Adapun menurut Yusuf pada tahun 2017 terdapat 4 indikator pembelajaran yang efektif yaitu hasil belajar, aktivitas siswa, keterlaksanaan pembelajaran, dan respon siswa. Namun dalam penelitian ini saya memfokuskan pada hasil belajar siswa sebagai indikator pendukung efektivitas. Yang kedua adalah pendekatan deep learning. Menurut Anggarena pada tahun 2025 menjelaskan bahwa deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Pendekatan ini memiliki 3 prinsip utama yaitu mindful, yaitu peserta didik sadar terhadap proses berpikirnya. Kemudian ada meaningful, yaitu pembelajaran bermakna dengan mengaitkan pengetahuan baru. Kemudian ada joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu terdapat 3 tahapan utama dalam
dalam pendekatan pembelajaran deep learning ini, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Melalui prinsip dan tahapan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi secara lebih mendalam, tetapi juga lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Kemudian, kecemasan matematika. Kecemasan matematika, menurut teori Richardson dan Swin, menyatakan bahwa kecemasan matematika ini melibatkan perasaan tegang dan cemas yang memengaruhi berbagai cara ketika menyelesaikan persoalan matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. Selanjutnya, kecemasan matematika yang dirumuskan oleh Ackermann dan Moore pada tahun 2019 mendefinisikan sebagai perasaan tegang, takut, dan khawatir serta mengganggu kemampuan seseorang. Menurut Stark dan Sandon pada tahun 2007, tingkat kecemasan terdiri dari 4, yaitu tingkat kecemasan ringan, sedang, berat, dan panik. Dalam penelitian ini, kecemasan matematika diukur menggunakan 4 indikator yang dikembangkan oleh Cook dan kawan-kawan pada tahun 2011, yaitu somatik, kemudian ada kognitif, attitude, ada mathematical knowledge, melangkah ke materi statistika. Dalam penelitian ini, materi statistika yang dikaji yaitu penyajian data statistika, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Adapun materi penyajian data bersumber dari buku matematika untuk SMA atau MA kelas 10, fase F yang ditulis oleh Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2025. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu dari penelitian Rifka Lubis dan Ramlah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun 2025 yang melakukan penelitian yang berjudul Dampak Pembelajaran Deep Learning terhadap Perkembangan Metakognisi dan Penurunan Kecemasan Matematis, Kajian Literatur Sistematis. Penelitian Lubis dan Ramlah memberikan landasan teoritis bahwa pendekatan deep learning berpotensi memengaruhi aspek afektif siswa, khususnya kecemasan matematis. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji pengaruh pendekatan deep learning secara langsung pada materi statistika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran statistika di jenjang sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu Ita Rusdamunairo dan Ratri Chandra Hastari dari Universitas Bhinneka PGRI pada tahun 2025 yang melakukan penelitian yang berjudul Berpikir Intuitif Siswa Kelas 8 dalam memecahkan masalah statistika ditinjau dari kecemasan matematika. Penelitian Munairo dan Hastari meninjau kecemasan matematika sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan berpikir intuitif peserta didik dalam menyelesaikan masalah statistika. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pendekatan deep learning dalam menurunkan kecemasan matematika pada materi statistika. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kecemasan matematika tidak hanya sebagai variabel yang ditinjau dampaknya, tetapi sebagai aspek afektif yang diupayakan untuk diminimalkan melalui penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian penelitian dari Siti Haliza dari Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Mathematics Anxiety terhadap Kemampuan Generalisasi Matematis Siswa pada Materi Statistika di kelas 11 SMA Negeri 6 Banjarmasin. Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh Mathematical Anxiety terhadap kemampuan generalisasi matematis siswa pada materi statistika, sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada efektivitas pendekatan deep learning terhadap penurunan kecemasan matematika. Selanjutnya kita beralih ke kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir di atas menjelaskan tingginya tingkat kecemasan matematika peserta didik pada materi statistika yang dapat menghambat pemahaman konsep, konsentrasi, dan hasil belajar matematika. Kecemasan matematika dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator somatik, kognitif, attitude, dan mathematical knowledge. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penggunaan pendekatan deep learning ini terhadap kecemasan matematika adalah penelitian dari Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2025 dan Munaira pada tahun 2023. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna dan mengurangi kecemasan matematika. Dengan demikian, secara konseptual diduga terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan deep learning. Kemudian, untuk hipotesis penelitian di sini, berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu, untuk hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan deep learning. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas 10 SMA pada materi statistika sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan deep learning. Beralih ke bab 3 yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan adalah pre-eksperimen design. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Kota Makassar yang bertempat di Jalan Tala Salapang nomor 24, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Trapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90222. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 yaitu di bulan Juli pada tahun 2026. Desain penelitian yang digunakan adalah
melawan grup pretest post-test design seperti yang terlihat pada tabel. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 MAN 1 Kota Makassar yang berjumlah 337 siswa. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik ini digunakan karena tidak semua kelas dalam populasi memiliki kondisi yang sesuai untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh kelas 10 MAN 1 Kota Makassar, kemudian memilih kelas yang memenuhi beberapa pertimbangan. Pada penelitian ini, definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap variabel diukur secara langsung dalam penelitian. Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran statistika, di mana efektivitas tersebut ditunjukkan melalui penurunan tingkat kecemasan matematika serta peningkatan hasil belajar peserta didik yang diukur melalui perbandingan skor sesudah dan sebelum pembelajaran. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan deep learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep, keterlibatan aktif, dan refleksi. Pendekatan ini diimplementasikan melalui kegiatan eksplorasi, masalah kontekstual, diskusi kolaboratif, analisis data, dan refleksi. Dalam penelitian ini, variabel ini tidak diukur dalam bentuk skor, tetapi sebagai perlakuan. Sedangkan variabel terikatnya, yaitu kecemasan matematika, merupakan tingkat kecemasan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Variabel ini diukur menggunakan angka skala Likert yang diberikan sebelum pembelajaran sebagai pretest dan setelah pembelajaran sebagai post-test. Skor yang diperoleh menunjukkan tingkat kecemasan peserta didik. Nah, beralih ke instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 instrumen penelitian, yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar angket kecemasan matematika, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Adapun prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, untuk tahap persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan studi literatur terkait pendekatan deep learning dan kecemasan matematika. Selanjutnya disusun perangkat pembelajaran, angket kecemasan matematika, lembar observasi, dan tes hasil belajar. Instrumen kemudian divalidasi dan direvisi sebelum digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengurusan izin penelitian dan koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, tahap ini diawali dengan penyebaran angket kecemasan matematika untuk menentukan kelas sampel yang menggunakan teknik purposive sampling. Setelah sampel ditentukan, dilakukan pembelajaran materi statistika menggunakan pendekatan deep learning. Selama pembelajaran berlangsung, observer mengamati keterlaksanaan pembelajaran. Setelah itu, peserta didik diberikan post-test berupa angket kecemasan matematika dan tes hasil belajar. Nah, untuk tahap akhir, data hasil angket, tes hasil belajar, dan observasi dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik statistika yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah observasi keterlaksanaan pembelajaran, yang kedua adalah angket kecemasan matematika, yang ketiga adalah tes hasil belajar, dan yang keempat adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, kemudian ada analisis statistik deskriptif, yaitu untuk keterlaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang diisi oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk rata-rata, pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum tingkat kecemasan matematika peserta didik. Kemudian untuk standar deviasi atau simpangan baku digunakan untuk menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Pada penelitian ini juga menggunakan n-gain terbalik. Penurunan yang dimaksud adalah penurunan kecemasan matematika, yaitu dengan mengurangkan skor pretest dengan skor post-test dan membagi dengan pengurangan skor pretest dengan skor ideal. Hasil n-gain tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel berikut. Berdasarkan tabel, jika nilai n-gain berada pada rentang 1 hingga 0, maka diinterpretasikan terjadi peningkatan yang dalam konteks ini berarti kecemasan peserta didik meningkat, dan seterusnya. Kemudian ada hasil belajar peserta didik yang dianalisis dengan membandingkan nilai yang diperoleh dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan di sekolah. Adapun kriteria ketuntasan minimal yang digunakan untuk kelas 10 di MAN 1 Kota Makassar adalah jika kurang dari 80 dikatakan tidak tuntas, dan jika sama atau lebih besar dari 80 dikatakan tuntas. Kemudian analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial diawali dengan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk melalui bantuan SPSS untuk mengetahui apakah data pretest dan post-test berdistribusi normal atau tidak. Kemudian data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan menggunakan uji periodicity test apabila data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Wilcoxon-Sagni rank test sebagai alternatif uji non-parametrik. Baik, itulah tadi pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.